Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube aku. Sesuai judulnya, di sini aku pengen bahas tentang fungal akne. Hahaha. Apa sih fungal akne? Fungal, jamur, akne, jerawat. Berarti fungal akne itu adalah jerawat jamur. Jerawat jamur itu kayak gimana sih, Kak? Nah, jadi jerawat jamur itu tuh mirip banget sama jerawat beneran. Tempat tumbuhnya pun jerawat jamur itu juga mirip di tempat-tempat yang suka ditumbuhin jerawat. Biasanya fungal akne itu tumbuhnya paling sering di mana, Kak? Nah, biasanya kalau fungal akne itu tumbuhnya paling sering di dahi, terus di hidung, dan juga di punggung atau di pundak-pundak dada-dada sini. Pasti ada beberapa yang bingung gak sih kalian lagi ngalamin yang namanya fungal akne, tapi kalian ngiranya kalau kalian itu kena jerawat. Terus kalian juga bingung nih cara ngobatin si fungal aknenya itu kayak gimana, cara bedainnya fungal akne sama jerawat gimana. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku pengen skin check dulu. Ini kondisi kulit aku, guys. Merah-merah. Please ya kalian, kalau misalkan ada yang tahu gimana cara ngilangin merah-merah kayak gini. Susah banget loh merah-merah kayak gini tuh ngilangnya. Nah, jadi fungal akne itu disebabkan oleh jamur yang namanya Malassezia. Jika jamur Malassezia pada kulit terganggu atau tidak terkontrol, maka ia akan menginfeksi folikel rambut sehingga yang menyebabkan gejala mirip seperti jerawat. Nah, fotonya tuh kayak gini guys kalau misalkan kalian kena fungal akne. Nah, kalau di istilah medis fungal akne itu namanya tuh akne vulgaris. Disclaimer dulu nih, tapi di sini aku bukan orang medis, jadi aku nggak tahu segala-galanya tentang fungal akne ataupun jerawat. Nah, bedanya apa sih penyebab si fungal akne sama penyebabnya si jerawat? Jadi, fungal akne itu disebabkan sama jamur, sedangkan kalau misalkan jerawat itu disebabkan karena bakteri. Perbedaan penyebab aja udah beda. Untuk penanganannya pun udah pasti beda antara fungal akne sama jerawat. Kak, gimana sih Kak ciri-ciri kalau kena fungal akne? Oke guys, jadi ada beberapa ciri-ciri kalau kita kena fungal akne. Nah, kalau misalkan fungal akne itu dia itu benjolannya itu lebih kecil dan isinya tuh nanah. Kalau misalkan jerawat, dia itu tumbuhnya itu berbagai macam ukuran, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang, kayak gitu. Termasuk juga beruntusan. Kadang beruntusan juga kadang ada yang agak-agak gede gitu kan, guys. Kalau fungal akne itu dia ada bintik kecil putih. Nah, itu tuh biasanya komedonya si fungal akne, dan dia itu tumbuhnya itu berkelompok, dan dia tuh nggak berkelompok kalau jerawat. Jadi dia kayak tumbuh satu, ya udah satunya lagi mungkin bisa di area lain atau gimana gitu. Jadi dia nggak langsung tumbuh langsung 100 biji di area yang sama. Terus kalau misalkan fungal akne itu dia itu ada rasa gatal, sedangkan kalau misalkan jerawat itu ada rasa nyeri, perih, atau emang nggak ada rasa sama sekali kalau misalkan jerawat. Nah, kalau misalkan fungal akne itu tumbuh di daerah dahi, pundak, lengan, atau punggung biasanya. Nah, dia tuh jarang banget tumbuh di area pipi. Sedangkan kalau misalkan jerawat itu kebanyakan dia tumbuh di daerah wajah. Terus kalau misalkan daerah wajah, dia tuh paling sering tumbuh daerah pipi, jidat, dan hidung gitu kalau misalkan jerawat. Dan jerawat itu dia itu karena banyak banget minyak di dalam mukanya. Jadi kayak orang yang kulitnya berminyak itu lebih rentan untuk kena jerawatan daripada orang yang kulitnya kering. Loh, kok bisa sih Kak ada fungal akne? Emang penyebabnya apa Kak kalau misalkan kita kena fungal akne? Oke, jadi penyebab dari fungal akne yang pertama karena kulit terlalu lembab akibat keringat. Jadi kalau misalkan kita habis olahraga itu tuh nggak langsung mandi, terus jadinya kulit kita tuh kayak dibiarin gitu sampai besok-besoknya kan keringatnya nempel terus kan. Karena udah keseringan kayak gitu, ya gimana mau bersih gitu kan badan. Jadi kan dia berjamur gitu kan. Kayak makanan nih, kalau kita ditaruh di tempat yang lembab
otomatis makanannya juga bakalan berjamur gitu kan. Jadi sama aja nih kalau lo pada punya kucing, terus kucing yang gak dimandi-mandiin, terus dia suka main-main kotor-kotoran atau main-main tempat-tempat lembab, itu pasti kucingnya tuh bakalan jamuran. Jadi sama kayak orang gitu, begindang guys. Terus nggak cuma gara-gara keringat, ternyata gara-gara baju juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian abis dipakai olahraga, terus kan bajunya kan kayak keringatan gitu kan. Nah terus kalau misalkan nggak diganti, jadinya tuh keringat yang udah diserap di baju dia pindah lagi ke kulit. Jadi walaupun kalian udah mandi, kalau misalkan nggak ganti baju, ya bakalan kena fungal akne dan itu tuh gatel-gatel guys. Yang kedua, konsumsi antibiotik. Kenapa sih kok konsumsi antibiotik bisa kena fungal akne? Jadi gini, antibiotik itu adalah obat untuk melawan bakteri. Nah, karena si antibiotik ini adalah obat untuk melawan bakteri, sehingga pas kita minum antibiotik, otomatis bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang. Nah, karena bakterinya itu berkurang, jadilah si jamur-jamur itu meningkat. Nggak ada yang bisa makan si jamur kecuali si bakteri. Begitu. Yang ketiga, sistem imun lemah. Virus yang masuk, bakteri atau jamur ternyata bisa juga masuk guys. Jadi kayak kalau bisa nih kita tuh emang harus jaga kesehatan bener-bener gitu loh, karena yang namanya sehat tuh mahal gitu guys. Nah tapi untuk sistem imun sendiri itu banyak banget orang yang emang kondisi sistem imun dia waktu lahir emang kurang, kondisi sistem imun yang lemah itu udah dibawa sejak lahir, atau emang kondisi sistem imun karena penyakit yang dia idap. Yang keempat, diet tinggi karbohidrat. Karbohidrat itu adalah makanan jamur. Makanya kalau misalkan kita makan karbohidrat terlalu banyak, itu meningkatkan infeksi resiko jamur. Nah, jadi kalau misalkan lagi kena fungal akne, itu sebisa mungkin untuk mengurangi makan karbohidrat dan juga makan makanan yang manis supaya peningkatan dan penyembuhan jamurnya itu bisa terkendali. Yang kelima, penggunaan pakaian terlalu ketat. Ini kalau misalkan kita pakai baju yang ketat gitu kan susah ya buat napas. Nah, itu tuh bikin meningkatkan kelembapan di badan kita. Nah, karena meningkatkan kelembapan, jadinya produksi keringat itu jadi lebih banyak. Karena lembab, jadi jamur bisa datang. Yang keenam, lingkungan dan tempat yang lembab. Nah, yang terakhir itu ketularan orang lain. Temen lo udah kena fungal akne, nah terus lo megang lagi di sini garu-garu. Habis itu ya bisa jadi nih beberapa hari kemudian lo juga bisa kena gitu si jamur ini. Next, gimana sih cara ngobatin si fungal akne kalau yang ada di muka? Yang pertama, kalian harus sering cuci muka. Nah, cuci muka yang paling sering itu untuk kulit berminyak itu 3 kali sehari, dan untuk kulit normal atau kering itu bisa 2 kali sehari. Nah, terus kita menghindari kandungan-kandungan skincare yang memicu datangnya si fungal akne. Apa aja sih kak kandungan skincare yang memicu datangnya fungal akne? Tipsnya dari aku, hindari kandungan yang berakhiran AT tulisannya, kayak isopropyl palmitate, desioleatate, glyceryl stearat, kayak gitu-gitu jenisnya. Yang kedua itu bahan-bahan fermentasi. Nah, kalau bisa kalian juga untuk mengurangi resiko jamur bisa dikurangi skincare yang mengandung bahan-bahan fermentasi, karena bahan-bahan fermentasi itu dia dibikin pakai jamur baik. Jadi gak heran kalau misalkan ternyata kalau misalkan kalian pakai bahan-bahan fermentasi itu sekalian pakai di muka kalian nantinya bakal ada jamur ya. Itu karena pas skincarean kita juga pakai jamur gitu kan. Jadi gimana just jamur gak nempel di sini. Yang ketiga, fatty acid dan oil. Jadi si fatty acid dan oil ini adalah makanan dari jamur. Jadi kalau misalkan kalian nemu di skincare kalian itu ada fatty acid dan kandungan oilnya, kalau bisa jangan dipakai dulu kalau misalkan kalian emang lagi jamuran di muka nih. Nah, fatty acid itu ternyata tuh banyak jenisnya. Ada lauric acid, mystaric acid, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, dan linoleic acid. Kayak apa sih kak contoh produk yang gak aman di wajah untuk fungal akne? Nih, aku kasih tahu beberapa clue-nya. Tapi di sini cuman ngasih tahu aja, bukan berarti produk itu jelek atau gimana-gimana. By Pure Beauty It's for Perfection Toner. Dia tuh memiliki kandungan castor oil yang dapat memicu fungal akne. Terus ada juga Clean It Zero Fall Cleanser. Dia tuh ada kandungan lauric acid, ada kandungan palmitic acid, dan sorbitan olivet. Ada kandungan yang memicu fungal akne. Terus ada Some by Me
Galactomyces Vitamin C Glow Serum. Nah, udah bisa ketebak dong ya, ini kandungan nggak safe bunga akne karena dia ada galactomysesnya yang merupakan hasil fermentasi dari jamur. Terus aku harus nyari skincare yang kayak gimana dong, Kak? Oke, next aku mau ngasih tahu kalian kandungan skincare yang safe bunga akne. Yang pertama ada BHA. Nah, BHA ini tuh kandungan yang biasa dipakai untuk exfoliating. Dia tuh kayak buat exfoliating, buat membersihkan komedo, bisa buat untuk jerawat juga. BHA itu dia bekerja sebagai anti jamur, jadi dia safe fungal acne ya guys. Nah, terus yang kedua ada urea. Nah, jadi urea itu cara kerjanya itu dia akan menahan keluarnya air dari lapisan kulit yang paling dalam, jadi kulit kita tetap terjaga kelembapannya. Terus yang ketiga itu ada sulfur. Nah, sulfur itu tuh emang bagus banget untuk melawan yang namanya tuh jamur. Aku punya kucing, waktu itu kucing aku tuh jamuran, dan itu jamuran sebadan-badan kan. Aku tuh dikasih kandungan obat yang mengandung sulfur. Kalian pernah gak sih kena gatal-gatal dan kalian dikasih resep sama dokter itu yang ada kandungan sulfurnya? Karena emang sulfur bagus untuk meredakan gatal-gatal ataupun jamur atau bakteri-bakteri yang ada sama kulit badan kita. Tapi inget ya guys, kalau misalnya kalian pengen pakai sulfur di muka, kalian cari sabun atau skincare yang mengandung sulfur tapi emang bener-bener itu cocok buat kalian dan itu tuh bagus, bukan skincare badan yang kalian pakai di muka. Terus yang keempat itu salicylic acid atau asam salisilat. Biasanya untuk kandungan skincare untuk jerawat itu dia suka ada salicylic acid. Kalian bisa baca komposisi di belakangnya. Oke guys, jadi itu dia semua skincare yang bisa meredakan fungal acne kalian. Jadi segitu aja video dari aku. Thanks buat kalian udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa klik like video aku di bawah sini, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube aku. Dadah.